Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Technopreneurship. Nama saya sebelumnya Renaldi Subagio, kelas TIB pagi, NIM 17143110414. Saya akan menjelaskan tentang usaha saya sendiri, yaitu Nus Second Hand Shoes. Yang pertama, eksekutif Sumeris. Dengan berkembangnya fashion saat ini tidak hanya digandrungi oleh wanita saja, pria juga ingin bergaya modis layaknya wanita yang menggunakan pakaian branded. Gaya fashion ini dipengaruhi oleh internet, di mana semakin berkembangnya zaman, semakin mudah untuk mendapatkan informasi tentang tren fashion. Tingginya minat untuk mengikuti tren bagi anak muda mengakibatkan banyak anak muda untuk membeli dan mengikuti tren saat ini. Mereka, para anak muda, berbondong-bondong untuk membeli pakaian modis, mulai dari jaket, sepatu, hingga tas. Tingginya minat anak muda dalam membeli segala sesuatu yang berhubungan dengan tren fashion mengakibatkan peluang untuk berjualan pakaian branded, dan saat ini yang paling mudah laku adalah sepatu brand original. Dari sepatu brand original ini, pengusaha dapat memanfaatkan sepatu bekas pakai atau import untuk dijual kembali dengan embel-embel brand ternama dan kualitas yang 80% pemakaian dapat dijual dengan harga yang bersaing. Rata-rata pemburu sepatu bekas branded sangat bervariasi dari golongan atas hingga menengah ke bawah. Dari sini dapat saya simpulkan bahwa penjualan sepatu second ini akan sangat laku keras bila didampingi dengan pengetahuan tren fashion. Dengan melihat peluang yang ada, saya berinisiatif ingin menjual sepatu bekas branded dengan kualitas 80% pemakaian, di mana jika saya jual dengan harga yang bersaing dapat laku keras. Pada umumnya kalangan menengah ke bawah sangat ingin mengikuti tren fashion dikarenakan mahalnya sepatu baru yang memiliki brand memiliki harga yang lumayan mahal, mengakibatkan mereka lebih memilih sepatu second original dikarenakan murah dan kualitasnya yang juga sudah terbukti. Maka dari itu saya ingin membuka usaha penjualan sepatu bekas branded melalui online karena memiliki pasar yang cukup luas dan bersaing dengan bebas dan memiliki tren yang bervariasi. Halaman profil bisnis saya yaitu data bisnis, nama minus Second Hand Shoes. Tempat saya berjualan berbagai macam media online, contohnya seperti Facebook, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Bentuk usaha yang saya jual yaitu penjualan sepatu bekas branded. Nama saya Renaldi Subagio, tempat lahir Surabaya, 16 April 1999. Pendidikan yang ditempuh S1 Program Studi Teknik di Universitas Bhayangkara, Surabaya. Nomor handphone saya 081217433049. Alasan pemilihan usaha saya yaitu usaha penjualan sepatu saya pilih karena sangat digemari para remaja, khususnya anak SMA hingga anak kuliah, dan banyak masyarakat dari kelas menengah ke bawah hingga atas menginginkan sepatu branded yang murah. Para mahasiswa dan anak remaja sekolahan rela membeli sepatu bekas branded demi bergaya untuk kebutuhan fashionnya. Oleh karena itu, prospek usaha penjualan sepatu branded ini cukup menjanjikan dikarenakan banyaknya peminat dan sedang menjadi tren. Latar belakang topik saat ini, harga-harga semakin tinggi. Orang-orang dengan kemampuan menengah ke bawah sulit untuk membeli sepatu bermerek, padahal itu sangat penting untuk memberi rasa nyaman pada kaki kita. Juga untuk memenuhi rasa gengsi, penampilan itu sangat penting. Di sisi lain, orang dengan kemampuan menengah ke atas merasa bingung untuk mendistribusikan kemana sepatu bekas mereka yang masih layak dan bagus akan disalurkan. Untuk itu perlu adanya tempat untuk menjual barang bekas layak pakai dengan harga ekonomis untuk kaum minoritas.
Di media sosial kita dapat melihat bahwa dari hari ke hari semakin banyak akun-akun yang berbasis pada komunitas sepatu sneakers dengan jumlah followers yang mencapai ribuan. Hal tersebut menandakan bahwa peminat sepatu bekas branded sangat banyak, dan itu berarti sebuah peluang bisnis yang besar dan potensial. Sepatu bekas branded menjadi favorit akan digemari oleh banyak orang karena jenis sepatu ini memiliki berbagai macam model yang trendy dengan bahan dan ukuran yang bervariasi. Selain itu, sepatu bekas branded juga sangat nyaman dipakai untuk kegiatan atau acara yang semi formal maupun santai. Orang yang ingin bergaya street style pasti tidak akan melupakan sepatu sneakers sebagai pilihan utama. Sneakers adalah jenis sepatu sol fleksibel terbuat dari karet dan bahan sintetis, dan bagian atas terbuat dari kulit atau kanvas. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekarang banyak sneakers yang terbuat dari suede, nilon, dan knit. Dari berkembangnya gaya hidup masyarakat dalam penjualan sepatu bekas branded menjadi alasan kenapa kita ingin membuka toko penjualan sepatu bekas branded agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen kelas menengah ke bawah hingga ke atas. Analisis permasalahan. Permasalahan dalam bisnis ini adalah pesaing yang sudah menjamur di media sosial, keterbatasan produk untuk dijual, tren sangat mudah berubah, produk yang kadang tidak sesuai dengan foto dari penjual first hand atau penjual pertama. Analisis bisnis model kanvas. Key partner, supplier produk dari teman yang titip jual. Media merchantnya yaitu Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Sosial media merchant, Instagram dan Facebook. Key activities, mencari sepatu bekas branded di sosmed atau komunitas. Manajemen pembelian dan pengoperasian transaksi. Key research, modal, kualifikasi, personal stylist, customer service by sosmed. Value proposition, harga lebih bersaing, barang yang dijual berkualitas, minimal 80% pemakaian, sharing tren sepatu, garansi pemakaian 1 minggu. Customer relationship. Yang pertama, pemberian merchandise untuk pembelian sepatu bekas branded. Yang kedua, beli 2 gratis ongkos kirim. Channel. Yang pertama, media sosial, Facebook, IG, dan lain-lain. Kedua, komunitas. Ketiga, teman nongkrong. Keempat, pengiriman kurir. Customer segment. Yang pertama ada mahasiswa, kedua pelajar SMA, ketiga kolektor sepatu branded, keempat pekerja. Cost struktur. Yang pertama biaya ongkir, kedua biaya pembelian sepatu second hand, yang ketiga biaya perawatan sepatu second hand. Revenue stream. Yang pertama penjualan sepatu bekas, personal stylist, merchandise-nya yaitu berupa stiker dan gantungan kunci. Analisa SWOT. SWOT adalah teknik pembuatan strategi untuk mengevaluasi kekuatan. S yaitu strength, W weakness, O opportunities, T yaitu threats atau weakness yaitu kelemahan, strength kekuatan, opportunities peluang, dan threat itu ancaman. Dalam suatu pengembangan proyek atau spekulasi bisnis, strength yaitu barang pertama, barang second supply dari titip jual atau barang yang dijual di Facebook. Yang kedua, memiliki relasi dalam dunia persepatuan. Yang ketiga, mampu menilai harga barang. Yang keempat, mengerti kualitas barang, mengerti tren pasar. Weakness. Yang pertama, ketersediaan barang tidak menentu. Kedua, menunggu barang yang murah. Ketiga, perlu belajar dalam negosiasi barang. Yang ketiga yaitu opportunities. Pertama, memiliki grup atau komunitas yang mengerti tentang sepatu. Yang kedua, trennya selalu naik. Yang ketiga, penjualan melalui sosmed dan merchant. Trade. Pertama yaitu pesaingnya banyak, berebut barang dalam pembelian secara online yang harus menaikkan harga untuk mendapatkan barang. Yang ketiga, trennya yang juga berubah-ubah. Kalkulasi anggaran dan pendapatan. Biaya tetap.
Cuci sepatu jumlah 11 pasang harga 165.000. Kardus packing satu buahnya seharga 2.500, jadi total 167.500. Biaya variabelnya yaitu biaya per barang, semisal ada fans outdoor BW 4 pasangnya 1,4 atau 1.400.000. Fans slip on OG Picot 1 pasang 750.000. OG checkerboard 2 pasang 1.800.000. Converse fullback 2 pasang 500.000. Converse One Star 1 pasang 300.000. Macbeth 1 pasang 600.000 atau total bisa 5.350.000. Biaya tetap, jenis biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetapnya yaitu 167.500, biaya variabelnya 5.350.000, jadi total 5.517.000. Pendapatan dari produk semua yang telah dijual yaitu 6,3 6.350.000. Pendapatan laba per bulan, total revenue dikurangi total cost. Total barang yang sudah dijual yaitu 6.350.000, sedangkan biaya yang dikeluarkan di awal yaitu 5.517.000. Jadi pendapatannya 833.000. Rasionya yaitu total revenue dikurangi total cost sama dengan 6.350.000 bagi 5.517.000 sama dengan 1,15. Berdasarkan hasil dari tabel analisis biaya dan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis ini layak dikarenakan pelaku usaha dapat meraup keuntungan dari usaha yang dilakukan dengan rasio lebih besar 1. Perbandingan usaha dengan trading saham. Modal untuk membangun usaha cukup besar, beda dengan trading saham. Untuk trading saham tidak perlu modal besar untuk melakukannya, sedangkan untuk memulai bisnis memerlukan modal yang cukup besar untuk bisa menjalankan bisnis tersebut. Pasokan. Untuk menjalankan bisnis di atas memerlukan pasokan atau penjual yang bisa dinego atau harus pintar mencari barang dengan harga yang sesuai kita inginkan. Trading saham, pasokan untuk lembar saham sangat mudah didapat tergantung berapa bid yang dapat tembus sesuai angka yang kita inginkan. Keuntungannya yaitu dalam profit pengusaha, jika bisa melihat tren sepatu, maka pengusaha tersebut dapat mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Sedangkan untuk trading saham, profit yang didapat sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Misal trading dengan modal kecil, maka keuntungan yang didapat kecil, begitu juga sebaliknya. Kerugian, pengusaha tidak dapat membatasi kerugian dikarenakan jika sudah tidak tren, maka barang akan susah laku. Maka dari itu bisa jadi barang dijual dengan harga yang murah, tidak sesuai dengan profit yang diinginkan. Sedangkan trading saham, jika tidak dapat menganalisa saham, maka kerugian yang akan ditimbulkan menyebabkan harga saham turun karena tidak dapat menganalisis dari saham tersebut. Kesimpulannya yaitu berdasarkan analisa di atas, membuka usaha sepatu bekas branded memiliki resiko yang sangat besar dikarenakan pengusaha harus jeli dan pintar untuk membaca tren saat ini. Di samping itu juga pengusaha harus mendapatkan pemasok atau orang yang mau menjual sepatunya dengan harga yang kita tawarkan, karena harga dapat berubah sewaktu-waktu bergantung pada tren saat ini atau zaman pada waktu saat ini. Untuk trading saham memiliki resiko yang sangat kecil, tergantung bagaimana cara trader bermain trading. Dalam penjelasan di atas disebutkan bahwa trading saham bergantung pada modal. Jika modal yang dikeluarkan besar, maka yang dihasilkan juga besar. Begitu juga jika modal yang dikeluarkan kecil, maka yang dihasilkan juga kecil. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran. Yang pertama, perlu melakukan inovasi, tidak hanya menjual sepatu, tetapi melakukan terobosan dengan membuka jasa cuci sepatu agar dapat menghemat pengeluaran. Bagi Anda yang menginginkan profit yang sangat besar, disarankan membuka usaha penjualan sepatu dengan modal yang cukup besar, dikarenakan yang akan didapat cukup besar.
Cara lain agar dapat mendapatkan pasokan barang dengan cara berafiliasi dengan komunitas besar yang menangani penjualan sepatu bekas branded. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata-kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.